Halo warga pecinta KDM sekalian. Baru-baru ini saya menemukan video yang sangat-sangat luar biasa, video yang bikin saya terkejut ya. Video ini sangat relate atau sangat berhubungan dengan kepemimpinan daripada KDM sekarang ini. Jadi ada seorang konten kreator yang bikin video tentang travel masa lalu ya. Jadi dia bisa traveling ke masa lalu. Nah, anehnya si konten kreator ini dia hidup di zaman era masa Pajajaran, guys. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana keseruannya? Ini akan saya tampilkan videonya. Mari kita sama-sama menonton, guys. Ini video yang sangat-sangat luar biasa. Wow. Guys, aku ada di Kerajaan Pakuan Pajajaran di tahun 1490 Masehi di era Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Kita eksplor. Di gerbangnya, di bagian puncaknya ada ukiran macan putih, simbol kekuatan kerajaan dan kewibawaan raja. Arsitekturnya terbuat dari batu andesi dan kayu jati, sangat permai. Di zaman ini, rakyat Pajajaran sangat bergantung pada Sungai Ciliwung. Sungai ini adalah ibu kehidupan, airnya yang bersih untuk minum, mandi, mencuci, dan lainnya. Ini kampungnya guys, memakai rumah panggung yang terbuat dari kayu jati dan bambu dengan atap daun rumbia. Tujuannya untuk berlindung dari banjir, hewan buas, serta kelembaban tanah, sangat adaptif. Perekonomian Pajajaran berkembang pesat berkat sektor pertanian. Prabu Siliwangi sangat bijak dalam melindungi petani, sehingga beras Pajajaran terkenal hingga mancanegara. Luar biasa. Ini pasar rakyat Pajajaran di Pakuan guys. Banyak yang dijual seperti rempah-rempah, kain tenun lokal, kebutuhan pokok, dan kerajinan logam. Ekonomi di masa Prabu Siliwangi sangat maju. Mereka bertransaksi memakai uang logam dari perak dan tembaga. Kehidupan sosial sangat dinamis, mencerminkan pemerintahan yang adil dan makmur. Ini pandai besinya guys. Namun porsi pekerjaan pandai besi di Pajajaran ini lebih difokuskan untuk membuat alat-alat kerja seperti cangkul, parang, arit, dan lainnya daripada senjata pasukan. Hal ini karena Pajajaran merupakan kerajaan agraris yang lebih mengutamakan pertanian dan kesejahteraan rakyat di atas kekuatan militer. Ini adalah pasukan militer yang dibentuk oleh Prabu Siliwangi sebagai pertahanan untuk menjamin stabilitas dan kedaulatan kerajaan, bukan untuk agresi dan ekspansi. Kita di kompleks istana, arsitekturnya dari kayu jati pilihan. Setiap langkah kaki di sini seakan berdesir, mendeklamasikan betapa beratnya tanggung jawab yang dipikul di balik bangunan ini. Ruang ini disebut Sangkala, tempat penyimpanan pusaka kerajaan. Bagi orang Sunda, pusaka bukan hanya benda mati, ia memiliki jiwa dan perwujudan dari wibawa kerajaan. Kehidupan beragama di Pajajaran sangat harmonis. Di istana, raja dan para bangsawan memeluk Hindu Siwa, sedangkan di kalangan rakyat menganut kepercayaan lokal Sunda Wiwitan. Kehidupan rakyat Pajajaran sangat berkaitan dengan aktivitas agraris. Ini adalah cara mereka mensyukuri hasil panen. Dari kabut sejarah, Pajajaran berkata kepada kita, kami berdiri di puncak bukan karena pedang, tapi karena kemakmuran yang kami tanam dari tanah ke hati rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa video ini sangat relate atau sangat berhubungan dengan keadaan zaman sekarang ini di kepemimpinan daripada KDM? Apa alasannya? Alasan yang paling utama itu karena KDM itu fokus pertanian, fokus menjaga yang namanya alam. Ya, kalau kita perhatikan video ini fokus yang namanya pertanian, bukan fokus yang namanya pertahanan. Ya, kalau kita bandingkan dengan kerajaan Majapahit itu lebih fokus membangun yang namanya militer daripada pertahanan. Sementara Pajajaran itu lebih fokus pada pertahanan pangan daripada militer. Ya. Kemudian selain itu, apalagi yang unik daripada video ini ya. Kalau saya perhatikan itu, ternyata dari dulu orang Sunda itu tidak suka yang namanya menyerang duluan ya negara lain atau daerah lain. Buktinya di video ini dikatakan bahwa orang Jawa Barat itu ternyata lebih suka ya bertani ya, kemudian hidup dengan alam ya. Ternyata dari dulu orang Sunda itu atau orang Jawa Barat itu sangat dekat dengan lingkungan. Dan ini sangat relate dengan kepemimpinan Pak KDM sekarang ini kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini berhubungan atau tidak? Apakah ini relate atau tidak? Kemudian Pak KDM juga kan sebenarnya pecinta alam ya. Dan menurut keyakinan saya, Prabu Siliwangi juga pecinta alam. Itulah alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu tidak suka kalau alam dirusak, kalau hutan dirusak. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, ternyata zaman dulu orang Sunda itu sangat-sangat bergantung pada sungai ternyata ya. Tidak seperti zaman sekarang ini ya, bergantung pada sumur bor. Sangat bergantung pada sungai. Selain itu, yang tidak kalah menariknya lagi adalah ternyata menurut keterangan video AI ini,
ternyata zaman dulu para bangsawan ya, para raja-raja di, kerajaan Pajajaran itu ternyata raja-raja mereka itu menganut yang namanya agama Hindu Siwa. Ya mirip-mirip seperti agama Majapahit, guys. Beda dengan masyarakatnya. Sementara masyarakatnya itu masih menganut yang namanya agama Sundawitan atau agama lokal. Nah, bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih ke Sundawitan ya, bukan agama tapi filosofi ya. Sundawitan itu tidak hanya agama, guys, tapi filosofi. Nah, itu artinya berarti filosofi orang Jawa Barat sekarang ini mengarah ke filosofi Sundawitan, bukan mengarah ke filosofi Pajajaran. Ya walaupun ya tradisi atau budaya daripada Sundawitan itu melebur dengan budaya Hindu atau budaya Siwa Hindu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang Jawa Barat itu tidak percaya bahwa ternyata culture atau budaya orang Sunda itu dipengaruhi oleh agama Hindu? Sangat dipengaruhi, guys, karena 1200 tahun Hindu bercokol di Pulau Jawa. Bayangkan ya, itu sudah lama sekali ya, lebih lama dari penjajahan Belanda. Jadi tradisi Hindu itu sangat-sangat melekat dengan tradisi apa? Tradisi orang Sunda, guys. Jadi orang Sunda itu kalau saya perhatikan tuh ya, orang Jawa Barat itu sangat suka yang namanya mengadopsi ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Tidak hanya dalam agama, dalam hal apapun kalau saya perhatikan orang Sunda itu suka banget yang namanya mengadopsi. Ketika ada penyebaran daripada agama Hindu Buddha, maka orang Sunda itu ya mereka mengadopsi budaya Hindu ya. Apa bukti daripada budaya Sunda itu mengadopsi budaya Hindu? Apa lahannya? Candi Bentar. Jadi candi yang viral baru-baru ini ya, candi yang diviralkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah candi yang berasal dari arsitektur orang Hindu. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini ya, banyak warga Konoha menganggap bahwa Candi Bentar itu semacam berhala gitu ya, memuji Tuhan gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu nggak ada tuh ya KDM menyuruh warganya untuk berhala menyembah Tuhan ya. Lagian ya kalau misalnya KDM itu melakukan ritual-ritual misalnya ya, katakanlah misalnya ritual kereta kencana misalnya ya, ada kereta kencana dikasih sesajen apa segala macam. Itu kan nggak merugikan orang lain ya. Apakah dia merugikan orang lain? Enggak kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi KDM melakukan itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Dia nggak maksa orang lain misalnya nih, lu harus nurut ke aku ya, lu harus menggunakan sesajen dan lain sebagainya. Nggak seperti itu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian warga Konoha itu terutama warga Jawa Barat itu biasanya lebih fokus mengurusi yang namanya masalah pribadi daripada masalah publik. Apa sih masalah pribadi? Masalah pribadi daripada kita itu sebenarnya ya kalau boleh jujur itu agama. Jadi warga Konoha itu kepo banget dengan agama daripada Kang Deddy Mulyadi. Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu muslim ya. Itu kalau saya perhatikan. Ya. Jadi saya melihat ya, ketika menonton video ini, saya berpikir ternyata ya kebijakan-kebijakan daripada KDM ini sangat mirip dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Bahkan gapuranya ya, kemudian dia peduli dengan alam, lingkungan ya. Bahkan di Bogor itu ada hutan di tengah daripada kerajaan. Makanya ada istilah kebun raya Bogor ya. Kenapa ada istilah kebun raya Bogor? Ya, itu sebenarnya peninggalan daripada Prabu Siliwangi sampai sekarang, guys. Jadi ada sebenarnya banyak yang kita pelajari daripada kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, dari zaman Pajajaran sampai sekarang ini ya. Apa itu filosofinya? Apa pelajaran yang kita ambil? Ada banyak ya. Yang pertama itu menghargai lingkungan ya. Orang Sunda itu sangat menghargai lingkungan, guys. Saya nggak tahu kenapa zaman sekarang ini banyak hutan yang dirusak ya. Banyak yang pohon yang digunduli dan lain sebagainya. Apa alasannya? Apakah karena tradisi orang Sunda itu sudah hilang gitu? Sehingga mereka tidak menghargai yang namanya alam? Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Kemudian kalau saya perhatikan tuh anak-anak Gen Z sekarang ya, terutama orang-orang Jawa Barat itu kalau saya perhatikan tuh mereka sangat suka yang namanya, sudah mulai suka ya menjaga alam, kemudian
belajar tentang sejarah ya, makanya saya bikin video ini ya. Jadi ini semacam visualisasi di zaman dulu ya, gimana kerajaan zaman dulu, dan ini sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda pengen video seperti ini lagi ya, saya pengen nge-react video seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM, salam RI1.